Halo guys, kembali kali ini kita hadir dalam sebuah acara baru, Talk Show. Akmal, Tio, Abdul Haris Talk Show. Nah, kita akan membahas banyak sekali hal-hal yang tentunya dinamika sepak bola ya. Dalam negeri maupun luar negeri yang terjadi, yang tentunya hangat, yang enak untuk diperbincangkan. Kita juga mungkin nanti akan bisa mendatangkan bintang tamu, narasumber yang berkualitas sehingga bisa membuat berita itu apakah benar atau tidak. Ya, gue Tidukno bersama dengan dua sahabat gue. Abdul Haris. Ais, apa kabar Ais? Alhamdulillah baik. Ya. Yang kedua adalah Alhamdulillah baik. Puasa lancar, Tio. Alhamdulillah lancar semua. 17 hari dibabat habis. Wah, kayak Ais Roma menang terus. Alhamdulillah. Sehat juga Ais ya? Puasa lancar ya? Alhamdulillah lancar. Ya, yang kedua, ini kalau mau sepak bola nasional juga calon sekjen Indonesia, sekjen PSSI ya. Akmal Marhali. Mal, sehat Mal? Sehat, alhamdulillah. Ya. Oke, kita akan ngebahas tentunya ini. Dari perspektif yang berbeda, Abdul Haris dan juga Akmal Marhali, gue coba juga memberikan perspektif gue. Tema kita hari ini menarik ya, mengenai apakah Liga 1 akan lanjut atau tidak. Kalau kita bertolak pada liga-liga di Eropa, banyak liga-liga yang dihentikan karena berbagai alasan. Meskipun ada beberapa liga Eropa yang masih mempertahankan, mencoba untuk menyelesaikan, termasuk UEFA Champions League. Nah, bagaimana menurut teman-teman nih? Apakah Liga 1 2020 worth it atau bisa dilanjutkan demi berbagai kepentingan? Atau dihentikan saja dengan berbagai pertimbangan? Dari Abdul Haris dulu. Kalau sekjen dulu jawab. Ais dulu. Oh, ya, kalau gue pikir sih Liga 1 ini kan baru 3 pertandingan ya. Dan kita perlu juga melihat kondisi terkini bagaimana perkembangan COVID yang ada di Indonesia. Apakah sudah betul-betul aman untuk Liga 1 untuk bisa dilanjutkan atau tidak. Jangan terlalu maksa. Memang ada beberapa negara seperti Liga Korea sudah bisa jalan, kemudian Liga Vietnam akan segera jalan juga. Tapi kita juga mesti lihat kondisi kita, memungkinkan atau tidak bisa dijalankan lagi. Kalau masih belum memungkinkan, ya mendingan kita tunda dulu sampai beberapa waktu ke depan, atau Ais? Ya, Aisnya nge-freeze nih. Nah, Aisnya hilang. Aisnya malah hilang nih. Kok mati tadi? Ya. Terus. Ya, kalau gue pikir kita tidak bisa memaksa untuk bisa dilanjutkan atau tidak. Perlu lihat kondisi terkini COVID-nya apakah betul-betul sudah aman. Memang tadi saya ulangi lagi, kalau di Liga Vietnam sedikit lagi akan segera dimulai, kemudian juga di Korea bahkan sudah mulai, tapi kondisi di sana mungkin sudah lebih aman. Sementara di kita tingkat penularannya masih cukup tinggi. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak? Apalagi kita baru cuma 3 pertandingan ya, baru pekan ketiga. Perlu jangan terburu-buru untuk menentukan apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Perlu dilihat dulu apa kondisinya aman, kondusif, atau kalau perlu ya di stop saja. Nanti sisa pertandingannya kita bisa bentuk sebuah turnamen sementara untuk sampai akhir tahun ini untuk bisa mengisi kekosongan pertandingan. Ya, kalau menurut gue. Ya, perspektif Akmal gimana? Tadi Ais bilang mungkin digantikan dengan sebuah turnamen. Apakah Akmal juga sepaham atau memiliki pendapat lain? Saya jauh hari sudah bilang di stop. Jadi nggak ada pertimbangan lagi di stop. Kenapa? Saya punya 3 alasan. Yang pertama, seperti tadi disampaikan bahwa COVID di negara Indonesia ini kan belum mencapai puncak. Kalau sekarang baru sampai 10.000 ya. Diperkirakan sampai 15.000 atau sampai 20.000, dan puncaknya itu bisa jadi awal Juni nanti, atau yang diprediksi oleh pemerintah saat ini adalah COVID ini bisa diselesaikan itu
kemungkinan baru bulan Juni, gitu kan. Juni itu kemungkinan dengan situasi dan kondisi yang sulit diprediksi saat ini. Nah, kalau kemudian kemungkinan ini kita jadikan sebagai sebuah kesimpulan untuk pengambilan keputusan, ini sangat berat karena kenapa berat? Karena sesuatunya tidak pasti. Kita kan harus melakukan sesuatu yang pasti, itu yang pertama. Yang kedua, amat riskan memulai situasi dan kondisi dengan kondisi saat ini untuk memulai kembali Liga 1 atau Liga 2. Kenapa? Karena di Liga 1, Liga 2 kita tadi Vietnam, ada Korea di sana, Bundesliga nanti mau main lagi. Perbedaan adalah kita punya kultur yang berbeda. Masyarakat kita ini punya kultur yang berbeda. Saya ingin mengatakan walaupun sering dicaci maki orang, kita ini masalah di soal kedisiplinan. Gitu kan. Kita PSBB aja banyak yang langgar. Kemudian kita dilarang taraweh. Taraweh di rumah aja. Masih banyak yang taraweh di musola, di masjid dan sebagainya, semua dilanggar. Nah, yang sangat berbahaya adalah ketika kemungkinan kompetisi ini dilanjutkan lagi misalnya dengan aturan-aturan seperti yang tadi Ais katakan seperti di Vietnam, di Korsel yang begitu ketat, itu bukan mustahil malah akan ditabrak oleh orang-orang kita. Kenapa? Karena masyarakat kita ini budaya untuk tertib dan disiplinnya masih lemah. Dan daripada mengambil keputusan yang berbahaya, lebih baik ambil keputusan yang bisa membuat aman semuanya, stop kompetisi. Nah, kita beruntung kalau stop kompetisi. Kenapa? Kalau misalnya Liga Inggris sudah tinggal 2 pertandingan lagi mau menentukan juara gitu kan. Atau kemudian liga-liga Eropa lah, rata-rata udah lebih dari 50% kompetisi. Liga kita kan baru 3 pertandingan. Kita pernah mengalami situasi yang hampir sama saat ini, yakni ketika 1998 kerusuhan, ketika kompetisi di stop, itu pertandingan sudah setengah musim loh. Setengah musim, tapi kemudian dihentikan dan tidak dilanjutkan. Artinya situasi saat ini lebih mungkin untuk dihentikan karena kompetisinya baru 3 pertandingan. Anggap saja 3 pertandingan yang kemarin dilakukan oleh PT Liga Indonesia baru itu adalah pertandingan pemanasan. Jadi kita mulai misalnya musim depan dengan musim baru dengan memulai dari awal lagi. Nah, kalau kemudian misalnya cara gantinya gimana? Untuk untuk yang ketiga ini, untuk kemudian mengembalikan kepercayaan publik, evaluasi publik dan sebagainya kan perlu dites gitu. Masa tes ini kan bisa berjalan ketika misalnya pemerintah sudah menyatakan COVID sudah selesai di Indonesia dan kita akan memulai hidup baru dengan adaptasi yang tidak bisa cepat gitu. Itu tidak bisa besok selesai besok main, nggak bisa. Kenapa? Karena masyarakat itu perlu adaptasi, sosiologinya perlu ditinjau kembali, psikologi masyarakat antara yang kena COVID dengan yang tidak kena COVID ini juga perlu perlu proses sosialisasi dan mengembalikan psikologi. Sebagai contoh, misalnya Wonder Luiz back Persib kena COVID gitu kan. Nah, kemudian bagaimana mengembalikan psikologi Wonder Luiz ini ketika kemudian harus bermain gitu kan. Ini kan perlu juga waktu untuk dia beradaptasi, mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya, bahkan mendapatkan kepercayaan dari tim lainnya, pemain-pemain lainnya, hingga kemudian pemain ini nggak was-was ketika bermain, bersentuhan, berbenturan dengan Wonder Luiz ini, apakah kemudian dia akan tertular COVID atau tidak? Kan ini perlu juga proses dan waktunya gitu. Atau misalnya asisten pelatih Barito Putra yang terkena COVID juga gitu kan. Apakah kemudian dia bisa langsung bergabung dengan timnya atau tidak? Nah, bagaimana proses-proses ini kemudian yang harus dijalankan oleh masyarakat Indonesia, mengembalikan hidup yang tidak abnormal saat ini kembali kepada hidup normal, dan itu butuh proses. Saya melihatnya setidaknya butuh 3-4 bulan kita untuk kembali hidup normal dengan situasi saat ini. Itu 3 alasan diberikan oleh Akmal. Kalau menurut Ais, apakah memang ini memperhitungkan, kita tentunya memperhitungkan lebih penting kesehatan ya, pemain, kemudian pelaku sepak bola lebih penting dibanding segalanya. Tapi kalau kita berbicara ke depan, tadi lu katakan mungkin ada turnamen, apakah ini juga ada hubungannya dengan persiapan timnas kita? Apakah memang perlu ada sebuah turnamen untuk timnas, atau lebih baik dihentikan saja sama sekali tahun ini, mungkin banyak dikembalikan ke klub, nanti tahun depan baru memulai dari nol lagi. Menurut Ais seperti apa? Ya, memang kondisi saat ini tentu ujian berat ya buat pelatih baru kita ya, Sinteyong. Sinteyong baru, kalau nggak salah, baru seminggu ya dia menjalani latihan. Itu pun
latihan yang tidak ideal kalau menurut saya, karena dia saat itu belum melihat seperti apa pemain-pemain yang ada, dan patokannya kan saat itu dia pilih pemain dari masukan pelatih-pelatih lokal yang ada di Indonesia, dan juga dia pilih pemain dari turnamen Piala Gubernur Jawa Timur saat itu, salah satu di antaranya. Jadi ini tentu ujian berat buat Sinteyong bagaimana caranya untuk bisa memanage tim ini, apalagi kalau tidak salah nanti kedepannya kan bulan Oktober dan bulan November ada lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia zona Asia, dan kita akan menghadapi beberapa pertandingan di situ. Tentu ini jadi ujian tersendiri buat Sinteyong. Kalau di timnas lain, timnas Vietnam sudah mulai merencanakan, mengagendakan bahwa mereka akan berlatih lagi nanti bulan September. Ini tentu memang kalau kita lihat di sana tingkat kematian COVID-nya sangat rendah sekali jika di. Halo, Ais ke-freeze nih, Ais. Nah, Ais, yes. Nah, dengar lagi. Oke, Ais, jadi apakah Liga dilanjutkan ini demi kepentingan timnas saja, atau lo lebih melihat demi kepentingan sepak bola kita secara ekonomi, secara mungkin kalau penghasilan bagi pemain dan juga pelaku sepak bola? Ya, kalau gue pikir memang ini liga, untuk liganya sendiri kita stop saja, karena memang kita baru 3 pertandingan. Dan kedepannya kita tidak buru-buru melihat apakah musim baru dimainkan atau tidak. Kalau memang betul-betul kondisinya sudah menurun, mungkin kalau presiden kan akan memprediksi bahwa bulan Mei ini, akhir Mei ini kurvanya akan turun, dan mudah-mudahan bulan Juni atau Juli kita sudah mulai terbebas dari COVID. Kalau seandainya itu betul-betul terlaksana, mungkin kita di bulan Juli atau bulan September bisa menyelenggarakan turnamen lainnya untuk bisa melakukan persiapan lah paling tidak untuk para pemain kita untuk bisa satu mendapatkan pertandingan, untuk bisa mendapatkan nafkah mereka. Kedua juga buat pelatih timnas kita Sinteyong ini tentu akan mempermudah dia melihat bagaimana pemain-pemain yang dia butuhkan untuk dipanggil nanti masuk skuad timnas di kualifikasi Piala Dunia nanti. Oke, walaupun ini berarti bisa di kualifikasi nanti kita sudah nggak punya peluang ya. Ya, oke. Gua simpulkan bahwa memang Ais sama Akmal mengatakan liga harus dihentikan, tapi mungkin ada turnamen ini untuk memberikan satu penghasilan ya, atau membangun ekonomi juga secara tidak langsung di sepak bola kita yang sudah mati ya, dan juga memberikan kesiapan materi bagi Sinteyong. Nah, Mal, lu kan dekat sama Ketua Umum PSSI nih, Pak Iwan Bule. Apakah ada keputusan yang belum resmi yang mungkin akan dilakukan oleh PSSI terkait dengan masalah penundaan liga? Karena gue lihat baru ada 6 tim ya yang meminta dihentikan, sedangkan 4 tim ikut keputusan PSSI, 2 tim masih abstain, 5 tim ikut aturan pemerintah, 1 tim dilanjutkan. Hanya Persiraja yang minta dilanjutkan. Nah, apakah sudah ada ini berita dari Pak Iwan Bule dan juga jajarannya mengenai keputusan yang akan diambil oleh PSSI dalam waktu dekat? Ya, kalau yang saya tahu sih mereka sangat berhati-hati seperti apa yang dikatakan Haris tadi, karena resikonya memang sangat besar sekali dalam kalau mengambil keputusan cepat tanpa sebuah analisa yang matang. Kenapa? Karena sepak bola kan mengumpulkan banyak orang, kemudian menjadi salah satu olahraga yang paling digemari di Indonesia. Ketika olahraga ini mulai kembali, tapi kondisi kita belum bersih dari COVID, ini kan akan sangat berdampak besar kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Nah, ini yang kemudian menjadi acuan yang disampaikan Pak Iwan Bule ketika terakhir saya ketemu. Kemudian dia menyampaikan kita tunggu sampai 29 Mei nanti. Kenapa? Karena sesuai surat keputusan PSSI, masa darurat COVID nasional itu adalah 29 Mei. Gitu. Jadi menunggu kemudian sampai 29 Mei, walaupun kemudian LIB berinisiatif untuk menanyakan kepada peserta kompetisi untuk dimintai pendapatnya terkait apakah dilanjutkan atau
tidak kompetisi ini. Tapi saya melanjutkan AIS ini, tadi dikatakan bahwa sebenarnya juga kalau dilanjutkan ini akan sangat pengaruhnya, efeknya sangat besar. Kenapa sangat besar? Selain tadi masalah sosiologi dan psikologi masyarakat yang belum pulih, masalahnya adalah nanti jadwalnya akan berbenturan semuanya. Artinya jadwal ini akan sangat berubah total, sangat besar gitu. Kenapa? Di Asia itu rata-rata kompetisi dimulai Januari, itu kemudian berakhir di antara September, Oktober, November, di antara itu gitu kan. Itu beda dengan Eropa. Eropa kan memulai kompetisi dari bulan Juli sampai kemudian Mei gitu kan. Itu di Eropa. Artinya sistem kompetisi di Asia ini sudah dibuat paket untuk seluruh negara Asia antara Januari sampai kemudian September. Nah, kalau kemudian kompetisi kita dilanjutkan, berarti kita akan selesai kompetisinya melewati batas musim berikutnya yang harusnya misalnya Januari sudah mulai, tapi musim berikutnya karena ini dilanjutkan akan sangat berpengaruh sekali, sehingga kemudian agenda jadwal akan sangat berubah. Yang pertama itu. Yang kedua, terkait dengan agenda timnas misalnya. Ini kan ketika klub-klub semua berkompetisi, kejar target, kejar tayang gitu kan, maka pastinya timnas yang akan dikalahkan. Kemarin aja untuk pelatnas saja ada tarik ulur pemain gitu. Ada klub yang tidak mau memberikan mainnya, ada klub yang meminta pemainnya pura-pura cedera agar bisa membela timnas. Nah ini kan sangat berpengaruh. Jadi kalau menurut saya, kalau kompetisi ditiadakan dan dihentikan untuk kemudian bersiap musim berikutnya, ini akan sangat baik buat timnas kita. Yang pola latihan timnas kita ini enggak seperti negara-negara Eropa, Italia dan sebagainya. Seminggu kumpul langsung jadi. Kita ini kan masih pakai model pelatnas dan ini sangat bermanfaat sebenarnya. Ketika kemudian fokus di area jeda ini untuk kemudian pelatnas timnas. Dan di situ kan masih ada satu jadwal yang sampai sekarang belum diputuskan adalah Piala AFF. Kita belum tahu keputusan apakah Piala AFF akan dilaksanakan nanti pada antara November Desember atau kemudian sama dengan kompetisi misalnya antar klub ASEAN yang sudah diputuskan bahwa antar klub ASEAN di mana pesertanya Bali United dan Persebaya itu sudah dinyatakan tidak dilaksanakan, artinya baru akan dilaksanakan musim depan. Nah, AFF ini belum dilaksanakan. Jadi ada dua agenda seperti yang tadi katakan. Pertama, Piala Dunia. Yang kedua, Piala AFF kalau ini bisa dijalankan. Atau yang ketiga adalah putaran final Piala AFC U19. Ini kan melibatkan Sintayong juga gitu kan. Artinya kalau kompetisi ini tidak dijalankan misalnya, ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kemudian PSSI fokus untuk timnas dalam rentang jangka pendek ya, mempersiapkan Piala AFF. Kalau lihat penjelasannya Akmal, kayaknya udah dapat masukan dari Pak Iwan Bule pakai baju PSSI, memang sinyal-sinyal bahwa Akmal Marhali akan diangkat jadi sekjen PSSI kah? Soal penjelasannya detail banget dan kayaknya udah dipersiapkan banget keputusan dari PSSI melalui Akmal Marhali nih. Enggak, ini kan prediksi kita. Kita memprediksi karena bagaimanapun kalau menurut saya lebih baik mengambil kalau ada dua masalah. Ini kaidah usul fikih. Kalau ada dua masalah berbenturan, maka ambil masalah yang paling ringan. Gitu kan? Masalah yang paling ringan adalah menghentikan kompetisi dibanding melanjutkan dengan sejumlah masalah yang akan mengikuti di belakangnya. Jadi menghentikan kompetisi, fokus misalnya LIB untuk mempersiapkan kompetisi musim depan. Misalnya musim depan Januari. Artinya selama rentang Agustus, September, dan sampai Desember, ini kompetisi sudah disiapkan dengan verifikasi yang benar, misalnya kan. Kemarin kan verifikasinya kejar tayang semua, sehingga kemudian ada yang tidak bayar gaji masih bisa ikut kompetisi, kemudian ada yang stadionnya nggak layak masih dibolehkan, yang pada gilirannya aturan yang sudah dibuat dilanggar demi kompetisi jalan. Nah, artinya setelah COVID ini akan menjadi momentum baru buat sepak bola Indonesia untuk tertib terhadap aturan yang dibuat. Jadi sosialisasi aturan sudah dibuat sejak Agustus dan itu disebarluaskan sehingga tidak ada lagi dalam tanda kutip ya negosiasi jadwal demi kepentingan juara dan sebagainya karena semua sudah di-share dan semua orang bisa memantau itu semua. Itu akan sangat bagus sekali. Ini berarti PSSI sekarang lagi diterpa isu COVID dan juga diterpa isu nepotisme masalahnya ini. Pusing juga nih Pak Iwan Bule. Nah ini gue dengar ada isu nepotisme juga yang melanda PT LIB dan juga PSSI di tengah sulitnya situasi kita di COVID-19 ya. Nah, Ais, bagaimana menurut lo? Apakah memang
ada sebuah nepotisme yang terjadi ketika Bu Ira sebagai adik ipar dari Pak Iwan Bule yang merangkap sebagai menjadi wasekjen, katanya juga akan menjadi sekjen, katanya, tapi belum pasti ya. Kemudian anak kandung dari Pak Udah Cucu dibantah ya, itu kan? ya Pradana Aditya ini juga menjadi direktur utama dari PT LIB. Ini menjadi sebuah isu nepotisme yang hangat dan digoreng oleh orang-orang. Nah, menurut lo bagaimana nih saat ini? Nah, kalau gue pikir sih, kalau di posisi kita ya, kita anggap kita di posisi Pak Iwan, di posisi Pak Cucu. Kalau gue wajar-wajar aja kalau kita menaruh orang yang kita percayai. Selama orang-orang itu capable, apakah itu anak kita, apakah itu sepupu, ataupun siapapun lah yang ada hubungan darah sama kita, gue pikir hal-hal yang wajar saja asal capable, bahwa orang itu betul-betul punya kemampuan untuk menjalankan tugasnya. Yang gue khawatir bukan masalah nepotisme itu sebetulnya. Yang gue khawatir justru ada yang membenturkan dua jenderal ini, antara jenderal kepolisian dan jenderal TNI. Ini yang gue khawatirkan, ada orang-orang di belakang yang membenturkan dua jenderal ini dengan maksud terselubung, entah apalah itu maksudnya. Itu yang menurut gue sih paling gue khawatirkan ya. Karena dalam kondisi seperti ini tidak ada pertandingan, kompetisi juga harus ditangguhkan gara-gara COVID. Harusnya ini jadi situasi yang dirasakan bersama. Ini yang justru sangat aneh jika kondisi seperti ini digoreng sehingga ada polemik antara, seakan-akan ada konflik antara PSSI dan juga PT LIB, dan ini yang membuat sepak bola kita makin miris kalau gue bilang dengan kondisi seperti ini. Harusnya di situasi seperti ini bisa duduk bersama ya, ketika tidak ada kompetisi, bisa lebih bersinergi ya. Mal, ini kita sempat ngobrol di live Instagram ya berdua mengenai hal ini. Nah, ini memang bukan isu yang baru karena di federasi kita pernah ada bapak dan anak juga ya. Nah, tapi dalam kasus ini apakah perlu dicermati oleh pengamat sepak bola dan juga pecinta sepak bola Indonesia mengenai perseteruan nepotisme yang terjadi PT LIB dengan PSSI? Ya, dari awal saya sering memberikan warning kepada PSSI, entah itu di awal kepemimpinan Pak Edi Rahmayadi atau sekarang juga di era kepemimpinan Pak Iwan Bule. Yang pertama adalah jangan rangkap jabatan. Kenapa? Karena rangkap jabatan itu rawan konflik of interest, konflik kepentingan. Jadi misalnya kayak sekarang kan, ini rame-rame juga sebenarnya kata Ais, bikin pusing sendiri kitanya. Kenapa? Yang ngomong misalnya Pak Haruna Sumitro, di satu sisi Pak Haruna jadi exco PSSI, di satu sisi manajer Madura United gitu kan. Jadi dia bikin ramai sendiri, dia sulut sendiri, dia kemudian istilahnya membakar lumbung sampai kemudian apinya ramai dan orang semua melihat terheran-heran. Dan kalau bicara misalnya konflik, bukan PSSI namanya kalau nggak ada konflik gitu. Nah, konflik ini kan memang biasa disulut dan sebagainya, apalagi musim sekarang yang nggak ada kompetisi, nggak ada apa-apa. Ya, apalagi kalau nggak ngerumpi gitu kan. Nah, ini yang menjadi masalah di sepak bola kita. Padahal sebenarnya masalah utama yang terpenting di PSSI saat ini adalah komunikasi. Oke, kita dibatasi oleh social distancing dan physical distancing. Tapi kan mereka bisa seperti kita juga, bro. Bikin aja Zoom seperti itu untuk saling bertukar pikiran, berbagi tugas, kemudian juga berbagi peran, sehingga kemudian tidak ada lagi orang-orang di luar yang menggunakan dan memanfaatkan situasi ini untuk gosok-gosok gitu kan, bikin gosip, digosok makin sip gitu kan, sehingga kemudian yang muncul dari PSSI justru hal-hal yang bukan berkaitan dengan bagaimana meningkatkan sepak bola Indonesia, tapi lebih banyak tentang sisi kontroversi dan hal-hal yang menurut masyarakat ini sudah sangat jenuh masyarakat dipertontonkan hal semacam ini. Jadi ya, pertanyaan gua, menurut saya sekarang, pertanyaan gue, apakah ini digoreng karena ada juga kepentingan mengenai lanjut atau tidaknya sebuah liga kita? Atau apakah ada hubungan dengan hal ini? Ya, ada juga gitu kan. Karena bola kita ini ada kaitannya, satu, kaitan dengan bisnis bola kita. Yang kedua, kaitan dengan politik. Yang ketiga adalah kaitan dengan personalia. Di sana ada gitu kan. Ada hubungan politik, bisnis dan sebagainya. Jadi sebenarnya
faktor pendorong yang sangat kuat di eksternal itulah yang kemudian membuat PSSI kadang goyah gitu kan. Apalagi kapal PSSI saat ini bocor gitu menurut saya. Bocor kenapa? Komposisi kepengurusan PSSI belum paripurna saat ini, masih banyak yang bolong-bolong. Sehingga kemudian agenda yang harus dijalankannya pun akhirnya tumpang tindih semuanya. Sebagai contoh misalnya, panitia Piala Dunia sampai sekarang belum lengkap gitu kan. Ini kenapa bisa terjadi? Ya karena itu masalahnya PSSI kita sekarang ini belum menjadi satu kapal besar yang kokoh yang kuat karena masih tambal sulam belum ada pengurus yang lengkap dan sebagainya, belum lagi ada sekjen yang definitif untuk menggantikan sekjen lama yang mengundurkan diri. Nah ini sebenarnya benar kata Ais bahwa momentum Ramadan ini ketika tidak ada kegiatan ini sebenarnya momentum yang pas untuk kemudian melakukan evaluasi, melakukan koordinasi. Artinya kalau ada gesekan-gesekan yang didorong dari luar, ini kan bisa diselesaikan sebenarnya. Dua jenderal ini sebenarnya bisa ngobrol untuk kemudian benar nggak ya, gitu kan? Tabayun lah istilahnya tabayun. Ini benar nggak yang digosok-gosok ini? Nah kemudian kalau kemudian harus ada yang dikalahkan misalnya, ya cari yang bisa membangun kembali kepercayaan publik gitu kan. Saya selalu berkata gini, kalau kemudian masalah PSSI yang bicara adalah orang-orang yang itu saja, itu akan bikin sebel masyarakat. Gitu. Karena masyarakat selama ini kan terkooptasi orang-orang yang ini yang bicara ini adalah orang-orang yang selama ini dalam tanda kutip ya, raportnya merah di sepak bola kita. Jadi PSSI harus mencari juru bicara untuk masalah-masalah ini, orang-orang yang benar-benar bisa dianggap sebagai roda reformasi sepak bola kita. Jangan misalnya Yunus Nusi, pasti ini mainan nih, turu-turu dia nih, geng-gengan ya, itu juga. Kemudian Pak Haruna Sumitro, gimana sih nih? Dia exo PSSI tapi dia ngeretik PSSI gitu kan. Dia minta sesuatu sama PSSI. Jadi agen ganda gitu. Nah, agen ganda inilah yang kemudian harus sebenarnya dari awal saya katakan, agen ganda ini harus diselesaikan. Kenapa? Dua posisi, dua jabatan dalam satu bidang akan sangat berperan dalam konflik of interest. Dan ini masalah PSSI masa lalu yang harusnya di masa sekarang ini harus dihentikan gitu kan. Jadi Pak Iwan Bule harusnya berani mengatakan bahwa Pak Haruna, Pak Yunus Nusi, Pak Yosi Kawi, kemudian Pak Iwan Budianto, Pak Peter Tanuri pilih mau di Bali United atau PSSI. Nah, ketika kemudian dipaksa memilih itu kan artinya akan membangun citra baru buat PSSI. Oh iya, PSSI sudah tidak lagi seperti dulu lagi, tapi kemudian orang-orang yang ada di PSSI benar-benar ingin bekerja untuk PSSI, buktinya mereka mau melepas salah satu jabatannya di klub. Nah, kalau ini masih terjadi, wajar kalau kemudian masyarakat masih sering beropini bahwa bisa jadi nih juaranya juga nanti diatur-atur lagi nih musim ini. Kenapa ya orangnya yang main juga gitu. Dia sementara dia di PSSI, sementara dia di klub. Nah, ini PR menurut saya di bulan Ramadan ini yang harus dilakukan oleh PSSI, memberikan ketegasan untuk orang-orang yang rangkap jabatan. Sebagai contoh misalnya, apakah posisi misalnya Pak Cucu misalnya yang ramai dibicarakan ini. Nah ini kan Pak Cucu satu sisi wakil ketua umum PSSI, satu sisi direktur PT LIB. Dulu waktu musim lalu zamannya Pak Diksoklani, saya juga mengkritisi EXCO tidak boleh lagi kemudian menjabat sebagai eksekutif. Kenapa? Karena EXCO yang mengawasi semua kerjaan yang ada di eksekutif termasuk di PT LIB. Nah, PSSI sebagai pemegang saham harusnya PT LIB itu dikelola oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Kalau perlu naturalisasi aja misalnya CEO Jelik untuk kemudian jadi direktur di sepak bola Indonesia, ini kan bisa menjadi sebuah langkah lain yang dilakukan oleh PSSI dibanding kemudian berseteru terus dengan posisi-posisi yang ditempati saat ini. Yes, rangkap jabatan nih kayaknya tadi gue mencermati Akmal katakan masih banyak rangkap jabatan yang membuat justru abu-abu, area abu-abu masih ada terjadi di federasi kita. Rangkap jabatan bagaimana menurut lo? Apakah lu satu suara dengan Akmal? Ya kalau rangkap jabatan ya gue sepakat ya sama Akmal. Artinya memang masih cukup banyak lah orang-orang yang mampu duduk di posisi yang itu. Artinya di posisi sekjen nggak harus ada orang yang udah duduk sebagai exco mesti duduk lagi sebagai sekjen. Atau misalnya Pak Cucu sudah dapat jabatan wakil ketum, nggak perlu lagi duduk lagi di direktur utama PT LIB.
Iya, harus ada orang-orang lain sehingga tidak ada gesekan-gesekan di sana dan juga seperti yang Akmal tadi katakan bahwa sudah ada di klub, posisi di klub, tidak boleh lagi di posisi di PSSI. Ini tentu idealnya seperti itu, Mal. Tapi kenyataannya jenderal sekelas Edi Rahmayadi kemudian harus kalah dengan hal seperti itu. Apakah sekarang kondisinya jenderal yang sekarang mimpin ini apakah bisa mengendalikan itu? Toh jenderal yang sebelumnya saja kalah kan, pertanyaannya itu, Mal. Ini apakah masalahnya sebentar. Apakah ada kekuatan Pak Edi Rahmayadi, Bro. Bintang 3, ya. Bro. Pak Edi Rahmayadi. Tapi yang sekarang itu bintang 5. Kenapa bintang 5? Pak Cucu bintangnya 2, Pak bintangnya 3, bintang 5. Nah, kalau kemudian bisa sebenarnya dari awal bisa ditegaskan, itu bisa semuanya untuk kemudian berkomitmen bersama-sama. Artinya ada fakta integritas yang dibuat. Dulu di awal ketika Pak Iwan Bule terpilih, itu kan sudah mulai ramai, katanya Pak Haruna misalnya siap melepas jabatannya, bahkan dikabarkan dia sudah melepas jabatan sebagai manajer Madura United. Tapi kemudian balik lagi gitu kan. Nah, ini kan masalah ada di masalah ketegasan untuk berkomitmen. Nah, kalau kemudian komitmen ini tidak ditegaskan dan tidak saklek dilakukan, jangan salah kemudian kalau ke depannya sepak bola kita terus berkonflik. Berarti karena banyak agen ganda. Atau gini ya, menurut gua mungkin ada kekuatan yang tidak terlihat di antara dua jenderal ini yang ingin merusak sepak bola kita atau tidak harmonisnya lagi sepak bola kita. Apakah memang lo lihat seperti itu? Ada kekuatan yang tidak terlihat nih di antara dua jenderal. Kita tidak tahu apakah kepentingan dari kekuatan tidak terlihat ini. Ya, ada dua kepentingan menurut saya. Yang pertama adalah kepentingan bisnis. Kan selama ini 15 tahun terakhir sepak bola kita dikuasai oleh kelompok tertentu dalam bisnisnya. Satu yang pertama. Yang kedua ada kelompok tertentu itu siapa, Mal? Kelompok tertentu siapa? Iya, yang membuat semua sepak bola kita ini menjadi satu seperti sebuah kerajaan gitu kan. Ya, sekarang sepak bola kita ini nggak harus dipertegas juga. Banyak misalnya kalau istilahnya satu orang atau satu klub ini bersaudara dengan klub lainnya, ini kan potensi match fixing gitu kan. Artinya ada padahal di FIFA itu kan dijelaskan bahwa tidak boleh ada satu perusahaan yang bisa mengcover lebih dari satu klub gitu kan. Ini kan semua diatur di FIFA dan itu bukan rahasia umum. Misalnya Persib sama Bali United saudara, kemudian Persija, Arema, loh, ini kita ngomong nepotisme tim nih, bukan nepotisme di PSSI dan PT Liga. Ini kan tadi pertanyaan bisnis, ya kan? Ya. Ini kan pertanyaannya bisnis. Ya kelompok bisnis inilah yang kemudian bisa jadi ikut ada di sisi eksternal gitu. Nah, di sisi eksternal lainnya misalnya bandar-bandar judi yang selama ini sangat enak menikmati sepak bola Indonesia gitu kan. Nah, ini kan juga bisa faktor eksternal ini yang mendorong kemudian konflik ini terjadi. Kan tadi pertanyaannya adalah masalah siapa yang menggesek-gesek itu. Kalau saya melihatnya ada dua gitu kan. Yang pertama kelompok bisnis tertentu, kedua kelompok ya yang ada kaitannya dengan match fixing gitu kan. Karena sepak bola kita sebelumnya kan ini menjadi yang sangat luar biasa untuk mereka menikmati semua ini. Oke, itu dari Akmal, dari Ais, adakah pendapat lain mengenai kekuatan terlihat itu? Ya, gue pikir pemilihan ketua juga ini pasti ada deal-deal khusus. Ini yang gue khawatirkan. Artinya yang dikhawatirkan saat ini adalah bahwa siapapun yang terpilih di setiap pemilihan ketua umum dia akan terkudet, artinya terikat dengan perjanjian sebelumnya, tersandra. Ini yang gue khawatirkan, sehingga apakah itu jenderal, apakah itu pejabat, dia tidak bisa banyak berbuat apa-apa, meskipun kalaupun dia mau, tetap dia tersandra dengan perjanjian-perjanjian sebelum dia naik. Ini yang gue khawatirkan. Dan disinilah sebetulnya momentum buat dua jenderal ini ya, Pak Ketum dan juga Waketum untuk bisa menunjukkan bahwa dia punya power, bahwa dia tidak tersandra, bahwa anggapan sebagian banyak orang yang menganggap bahwa mereka ini tersandra, ini salah. Dengan ketegasan dia, ini yang perlu ditegaskan oleh kedua orang jenderal ini.
Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar orang-orang ya. Mungkin mereka harus belajar dari Nurdin Halid ya. Nurdin Halid itu bukan jenderal, tapi dia bisa berkuasa dan memiliki power. Nah, ini jadi rancu nih. Ketua umum PSSI itu memang harus bisa mengerti sepak bola atau jago politik untuk bisa meredam kekuatan-kekuatan tak terlihat di sekitar PSSI. Ya. Karena Nurdin Halid punya power, karena pengurusannya adalah kelompok mereka. Sehingga kemudian tidak ada kelompok-kelompok lain yang bisa mengusik gitu. Makanya kemudian punya kekuatan power yang sangat luar biasa. Bahkan Pak Nurdin waktu itu ingin memimpin PSSI seumur hidup gitu kan. Karena memaksakan diri untuk kembali menjadi ketua umum PSSI dengan masalah-masalah yang dihadapi, tak perlu nggak ambil pusing melanggar statuta. Orang yang sudah terlibat pidana statuta ketika itu boleh jadi ketua umum PSSI. Saya jadi masih ingat bagaimana kemudian Kongres berkali-kali dihentikan dari mulai di Riau, kemudian di Jakarta dan sebagainya. Nah, kenapa kemudian dia punya power? Saya melihatnya ya karena saat itu satu kelompok saja yang kemudian mengelola PSSI. Saya justru ingin mencontohkan misalnya zaman Pak Kardono. Kenapa Pak Kardono punya power besar? Karena ketika itu pemilihan ketua umum PSSI tidak dilakukan seperti sekarang. Yang tidak ada yang ketika kata AIS itu orang bisa jadi tersandra karena ketika pemilihan pasti ada deal-deal tertentu. Dulu pemilihan setiap ketua federasi itu dipilih oleh presiden. Ya kan, jadi dia punya tanggung jawab ketika itu. Lu kalau nggak bisa mimpin PSSI, bukan cuma jadi PSSI, bukan jadi ketua umum PSSI yang gue pecat, bisa jadi jabatan lain gue pecat. Dulu presiden seperti itu. Makanya dulu olahraga kita itu maju gitu kan, karena semuanya bersaing dan berlomba untuk memajukan prestasi olahraga. Pertanyaan saya adalah, haruskah kita kembali ke zaman dulu untuk lebih baik lagi? Jangan. Ketua umumnya dipilih oleh presiden langsung. Tapi ini ya teman-teman setuju nggak kalau menurut gua ini sebetulnya komposisi yang sudah cukup bagus, kuat, solid ya. Pak Iwan Bule kepolisian bintang 3, kemudian Pak Cucu TNI bintang 2. Ini sebetulnya ini komposisi yang sangat solid, sulit untuk bisa disaingi oleh komposisi-komposisi sebelumnya menurut gue ya. Menurut Ais gimana? Iya, kalau lihat dari figurnya sih memang harapannya seperti itu. Cuman balik lagi pertanyaannya, mereka ini benar-benar dengan powernya, benar-benar dengan dukungan yang maksimal dari Exco atau tidak? Kan masalahnya sekarang bukan saja melulu dia punya power sendiri, mereka juga PSSI kan ini keputusan ini kan kolektif kan, harus melalui rapat Exco kolektif, betul. Harus melalui rapat Exco. Kalau di rapat Exco-nya dia tidak bisa pegang orang-orang ini, bukan orang-orangnya dia, ya susah juga untuk bisa mengatasi hal-hal ini. Perlu kekuatan yang betul-betul luar biasa untuk bisa pegang PSSI ini. Oke, kita balik lagi ke konten kita. Bagaimana harapan kalian mengenai nepotisme yang menerjang PSSI dan juga PT LIB dan juga PT Liga kita. Ini harapannya seperti apa, Mal? Kita harus ada konklusi, harus ada masukan untuk pemirsa yang nonton, untuk orang-orang yang nonton, dan juga mungkin Pak Iwan yang terhormat, Pak Cucu yang terhormat nonton, mungkin bisa jadi masukan buat mereka di PSSI. Ya, yang terpenting saat ini adalah tidak mengambil keputusan-keputusan yang kontroversial. Segala keputusan bisa disampaikan kepada publik dengan cara yang elegan, sehingga kemudian kepercayaan publik menjadi kembali kepada federasi. Ini kan permasalahan yang ada di kita saat ini adalah belum pulihnya kepercayaan publik terhadap federasi kita dengan ya sudah 20 tahun lebih lah sepak bola kita itu bermasalah terus. Jadi untuk menemukan kepercayaan publik, ini penting kemudian untuk kemudian berpikir jernih semuanya. Untuk sekali lagi saya berharap sih ada fakta integritas gitu, fakta integritas yang dibuat oleh pengurus PSSI yang ada saat ini, bahwa mereka berkomitmen saat ini bersama-sama untuk membangun sepak bola Indonesia dengan mengesampingkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan sebagainya. Murni saat ini untuk periode saat ini misalnya kita membangun kembali kepercayaan publik lewat sebuah kerja yang solid, kerja bersama-sama. Yang terpenting adalah itu tadi komunikasi. Jadi sekarang permasalahan ini muncul kan karena komunikasi yang tidak berlangsung dengan baik. Gitu. Ketika kemudian masalah ini nggak dimunculkan kan nggak mungkin jadi perdebatan. Nah, kenapa kemudian jadi perdebatan di publik ya? Karena yang memunculkan kan itu juga orangnya. Jadi orangnya yang memunculkan itu, yang bikin masalah itu
yang mencoba mencari solusi itu, ya akhirnya kepercayaan publik menjadi hilang gitu kan. Kalau kemudian saya melihat misalnya berdasarkan pantauan saya kepada masyarakat sepak bola Indonesia, kepercayaan terhadap Pak Iwan Bule dan Pak Cucu Sumantri itu cukup tinggi saat ini. Jadi ketika kemudian orang melihat sepak bola Indonesia, kalau yang bicara dua orang ini, masyarakat sepak bola kita percaya. Tapi yang lain-lainnya yang bicara itu belum tentu masyarakat percaya. Jadi sebenarnya juru bicara PSSI saat ini cukup dua orang ini aja gitu. Untuk kemudian menyimpulkan bahwa inilah era reformasi sepak bola kita. Jadi yang lain tahan diri dulu gitu kan, untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang di luar koridor mereka gitu, seperti misalnya konflik di PT LIB dan sebagainya gitu kan. Biarkan yang bicara itu lebih banyak dua sosok ini untuk bicara, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan saya pikir itu salah satu cara untuk kemudian menyelesaikan masalah yang saat ini muncul. Jadi kalau apinya saat ini dibakar oleh orang-orang yang sama gitu, ya orang-orang itu suruh matiin apinya juga gitu. Jangan sampai kemudian istilahnya orang yang prasmanan kita yang cuci piring, kasihan juga ketua umum. Yeah, jadi bawa ember isinya air, jangan bawa ember isinya bensin ya. Disiram. Nah, Ntar pakai bensin lagi, tambah panas. Oke, kalau dari Ais? Ya, kalau gue pikir sih perlu ketegasan lah intinya, bahwa dua orang jenderal ini betul-betul menunjukkan ketegasannya, karena harapan ada di tangan dua orang ini. Dan juga kita juga exco yang lain juga perlu menunjukkan kapabilitasnya, perlu menunjukkan integritasnya, bahwa mereka memang betul-betul ingin memajukan sepak bola, tidak justru untuk menggosok-gosok, membuat suasana menjadi panas. Kondisi sekarang, kondisi COVID, ini momentum buat para pengambil keputusan di sepak bola Indonesia. Sebetulnya PSSI ini punya punya turning point yang sangat luar biasa loh. Kan kalau tidak salah tahun kemarin kan Presiden sudah mengeluarkan Kepres percepatan kemajuan sepak bola nasional. Kalau ini dipakai, ini pasti bagus betul sepak bola Indonesia, karena sudah ada dukungan langsung dari RI1. Sekarang kan masalahnya bisa atau tidak ini PSSI memanfaatkan momentum ini untuk bisa bangkit memajukan sepak bola. Jangan lagi ada unsur-unsur kepentingan pribadi, golongan, kepentingan klub ini yang memang kadang-kadang bikin rusak ya. Dan belum lagi masalah judi lagi. Gue pikir hal-hal seperti itu yang perlu diberesi. Oke, terakhir sebelum kita tutup acara ini, apakah memang tadi ini mengenai exco, apakah exco ini juga perlu dilihat lagi ya, atau rangkap jabatan dihilangkan? Dan ini karena exco tadi kita bahas, ini sebetulnya PSSI ini kekuatannya di exco. Exco ini sangat kuat, kalau exco-nya bagus, bersih, mungkin akan bisa membantu ketua umum juga wakil ketua umum. Mal, gimana Mal? Ya, betul sekali. Seperti saya katakan tadi, yang pertama, kalau soal rangkap jabatan, memang secara definitif tidak dibuat di statuta PSSI. Tapi di statuta FIFA dibuat, tapi tidak definitif juga gitu kan. Artinya pengurus FIFA itu tidak boleh punya konflik of interest. Itu aja gitu. Yeah. Nah, di Indonesia memang agak rancu ketika yang definitif aja itu bisa diterjemahkan macam-macam, ditafsirin, apalagi yang nggak ada definisinya. Gitu. Nah, ini tinggal bagaimana tadi kata Ais, ya membangun kesadaran bersama-sama gitu kan, untuk kemudian kita berpikir untuk kemajuan sepak bola Indonesia lagi-lagi. Yang harus dipikirkan menjadi tugas utama orang di PSSI saat ini adalah, ya football is my hope, not my job gitu. Sepak bola itu harapan, bukan pekerjaan gitu. Kalau pekerjaan jadi paling presenter aja, ada komentator ya kalau pekerjaan ya, jangan jadi pengurus PSSI. Iya. Jadi tidak ada yang super power di sepak bola itu gitu. Tadi kata Ais kan, exco ini kerja kolektif gitu. Ketika kerja kolektif ya kerjanya bersama-sama. Nah, ketika kerja bersama-sama kan tidak boleh pakai baju yang beda-beda, bajunya harus sama. Ketika kemudian bajunya ada yang beda-beda kan pasti bawa kepentingan yang berbeda. Nah, inilah sumber konflik. Jadi PSSI harus menunjukkan keteladanan terlebih dahulu untuk kemudian bisa diikuti oleh anggotanya. Salah satu keteladanan yang harus ditunjukkan adalah ya tidak rangkap jabatan itu. Rangkap jabatan kan sama aja kemudian akhirnya karena ada kepentingan-kepentingan itu muncul nepotisme yang tadi disebut. Kenapa? Karena ada rangkap jabatan, lo punya kekuatan di PSSI.
nanti ada pengaruh-pengaruh misalnya pengaruh pengaturan jadwal, pengaturan pertandingan dan sebagainya, karena ada orang yang merasa super power di situ. Dia di satu sisi kakinya di klub, di satu sisi kakinya di PSSI, gitu kan. Nah, nanti ketika keinginannya di PSSI tidak diwujudkan, dia bisa ngambek lewat jalur klub. Nah, akhirnya mau sepak bola kita seperti ini terus, ya nggak akan ada prestasinya gitu. Oke, terima kasih Akmal Marhali, terima kasih Abdul Haris. Ini berbagai perspektif diberikan oleh kedua narasumber, sahabat gua, tentunya dalam e-talk show yang akan hadir selalu memberikan perspektif yang berbeda untuk tujuan yang sama. Wah, itu tagline kita tuh ya, perspektif yang berbeda untuk tujuan yang sama. Jadi nanti kita suatu hari nanti akan mencoba untuk memanggil atau mengundang yang bersangkutan kalau bisa, insya Allah nanti. Jadi lebih tabayunnya tuh bisa bagus gitu. Ada Pak Cucu, ada Pak Iwan Bule, kita tanya langsung, clear, jelas. Kalau minimal salah satu lah, nanti kita akan usahakan bisa bergabung bersama dengan e-talk show. Ya, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Mal, makasih ya Is. Oke. Selamat berpuasa. Siap. Ya, guys, itu bagaimana perbincangan e-talk show di episode kali ini, di mana isu nepotisme di PSSI dan juga apakah Liga 1 dilanjutkan atau tidak, sudah terjawab. Itulah perspektif dari Akmal Marhali, dari Abdul Haris, dan kita akan kembali di e-talk show episode berikutnya. Tentunya kita akan memberikan perspektif yang berbeda untuk tujuan yang sama. Sampai jumpa!